Selamat pagi Pak Vincent. Segar sekali ini pagi ini nih. Wah, segar itu ada daun siri ya, atau daun apa itu di belakang. Iya, ini daun sirih di samping rumah. Eh, Berarti desain ruangannya itu bagus sekali. Nampaknya di sekitar ruang makan. Oh, Ya, hmm. ini di waktu dia segar-segar terus saya ambil foto Pak John. Ah, lalu Ya, Pak backgroundnya. John. Sehat-sehat Pak Vincent. Sehat Pak John, terima kasih. Bagaimana kabar setelah pulang dari eh, Maluku? Ya, dari Halmahera Pak Vincent. Halmahera ya. Iya, ini baru baru kemarin saya sampai Jogja ini. Lalu Wah, mudah-mudahan menjadwalkan. sudah cukup istirahatnya. Oh iya 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 iya. Eh, Energi baru setelah dari sana saya kira. Iya, bagus. Puji Tuhan. Baik. Kita sudah bisa mulai Pak Vincent? Siap. Baik. Eh, saya membuka ya Pak Vincent ya. Silakan Pak John. Ya, para tim promotor siang ini eh, Ya, saya peneliti eh, bersama dengan Pak Vincent Repu di hari ini, hari Selasa 12 September 2023, kami akan berdiskusi di sekitar tema yang lagi hangat untuk memperoleh eh, masukan atau berkontribusi bagi pengembangan tentunya koperasi simpan pinjam khususnya di Indonesia. Kita ya Pak akan John. mulai. Saya persilakan Pak Vincent untuk sedikit memperkenalkan identitas diri Pak Vincent. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apresiasi atas upaya di tengah tantangan jadwal dan kegiatan Pak John. Hari ini akhirnya kita bisa bertemu di Zoom. Baik Pak John, saya Vincentius Repu, aktivis koperasi, lebih khusus di koperasi kredit. Saya berlatar belakang eh, berkegiatan di lingkungan pendidikan, di universitas swasta, di Fakultas Ekonomi, dan juga aktif di koperasi sudah lebih dari 25 tahun, Pak John. Baik. Itu yang sementara bisa saya sampaikan. Saya tinggal di Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Sementara di saat ini koperasi apa namanya Pak Vincent di Kupang? Ya, sudah lama saya aktif di koperasi kredit Adiguna. Adiguna ya, koperasi Ya, Adiguna. Adiguna di Kupang. Kemudian juga pernah aktif di Pusat Koperasi Kredit Timur, Pak Mhm. John. Oke oke oke. Koperasi Ya, Pak John. Adiguna itu sudah berapa anggota? Sampai hari ini koperasi ini sudah mencapai 9.000 anggota dengan aset sebesar 130 M, Pak John, 130 per M. 2023. Oke oke. Oke Ya, oke.
Sudah punya berapa karyawan seluruhnya, Pak Vincent? Karyawan sampai hari ini ada sejumlah 60, Pak John, 60 orang 60. karyawan. Oke, oke. Berapa cabang untuk Ariguna? Cabang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 7 cabang. cabang, Pak John. Ya. Masih berada di Provinsi Kupang atau sudah melebar ke wilayah lain? Sementara fokus di NTT, NTT ya. ya, di Nusa Tenggara Timur. Baik. Tapi ada juga anggota yang di luar Nusa Tenggara Timur, ada di Jakarta terutama. eh, Kita ada anggota yang sangat aktif tapi bertempat tinggal di Jakarta. Oke, oke, oke. Ya, Ya, ya. Baik, Pak Vincent, ya, Pak. saya mengantar diskusi kita biar Baik, Pak John. ya. eh Ya, kita tahu, Pak Vincent, bahwa jika kita coba untuk membaca fenomena ya, bahwa pada tahun 2014 dan kemudian case-nya, skandalnya itu terbaca di tahun 2015, itu ada satu koperasi yang kemudian menjadi pembicaraan pada waktu itu, yaitu koperasi Cipaganti Karyaguna Persada. Nah, itu dia dengan total anggota atau masyarakat yang dia himpun itu kurang lebih 20.000 anggota dan dengan nilai kerugian mencapai 4 triliun. Ya. Itu sudah ada case-nya ya di tahun 2014 ke 2015. Nah, lalu kemudian itu di tahun ini ya kita tahu bersama ya, ada lagi kemudian kurang lebih 8 sampai 9 skandal koperasi, tetapi yang mencuat di permukaan itu yang cukup santer ya, atau yang cukup fenomenal itu adalah koperasi Indosuria. Kita tahu bersama ya, itu koperasi Indosuria kurang lebih 23.000 anggota. Nah, lalu ya. dengan total kerugian kurang lebih yang mencuat adalah 106 triliun. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa ada case-case yang berulang, menghimpun anggota dan kemudian ada total nilai kerugian yang diderita oleh anggota dan juga oleh koperasi tentunya ya dalam hal ini. Nah, itu fenomenal Pak Vincent. Inilah yang kemudian Ya. membuat sebagai peneliti melihat fenomenal ini dan kemudian ingin lebih jauh ya mendalam untuk melakukan research agar kita punya pengetahuan dan juga bisa berkontribusi bagaimana cara Hmm. untuk menanganinya atau untuk memberi kontribusi knowledge maupun self regulation terhadap pemerintah. Oleh karena itu, poin pertama yang ingin kami minta pendapat Pak Vincent adalah bagaimana cara yang dilakukan pemerintah Indonesia Ya. dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi untuk melindungi anggota koperasi atau koperasi simpan pinjam dari kerugian keuangan yang seperti tadi saya cerita di awal itu, Pak. Silakan Pak Vincent. Ya, baik. Terima kasih Pak John atas pertanyaannya yang mudah-mudahan dapat membangkitkan awareness terhadap pembangunan koperasi di Indonesia. Iya. Izin Pak John, yang pertama,
yang kita maksudkan dengan koperasi itu Ya, adalah orang-orang bersepakat membentuk suatu bangunan yang mereka miliki bersama. Sekaligus mereka memperoleh pelayanan dari bangunan yang mereka bentuk tersebut. Yang kita temukan di dalam masyarakat terdapat campur aduk antara lembaga yang murni didirikan orang-orang, 5-6 orang bersepakat membangun koperasi, dan juga hidup lembaga yang adalah milik orang per orang, lalu merekrut tenaga kerja, mempekerjakan orang-orang untuk mencari dan menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Dan mereka klaim bahwa lembaga yang mereka jalani adalah koperasi. oke. Dengan ini kita memastikan bahwa terdapat praktik kehidupan kuasi koperasi, koperasi berpura-pura, dan koperasi sesungguh-sungguhnya, di mana koperasi sesungguh-sungguhnya itu adalah koperasi yang didirikan oleh orang-orang yang bersepakat. Di sisi yang lain, ada kuasi koperasi di mana pemilik modal secara orang per orang menawarkan uang kepada masyarakat dengan nama koperasi, Pak John. Itu yang pertama. Baik, baik. Yang kedua, ya, silakan Pak John. Ya, dilanjutkan dulu Pak Vincent. Yang kedua. Oh ya, baik. Itu biar kita dapat kejelasan seperti Ya, apa koperasi itu sesungguh-sungguhnya. ya, Dari praktek kehidupan seperti ini muncul pertanyaan di benak kita, dan sebagaimana diajukan Pak John, bagaimana peran pemerintah melindungi koperasi dan anggota. Secara regulasi di Indonesia kita belum menemukan aturan perundang-undangan yang benar-benar mengakui eksistensi koperasi yang sesungguh-sungguhnya. Kita belum menemukan peraturan perundang-undangan yang berbasis prinsip dan nilai koperasi. Bahkan belum lama kita menyaksikan bersama masyarakat koperasi Indonesia melakukan protes kepada pemerintah, dalam hal ini DPR dan Kementerian Koperasi, karena perundang-undangan yang dilahirkan itu mengabaikan perjuangan masyarakat koperasi Indonesia. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, kita juga menemukan bahwa pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada industri perbankan
dalam bentuk lembaga penjamin simpanan. Sementara koperasi secara eksplisit imperatif tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45, koperasi adalah salah satu bangun usaha yang oleh Undang-Undang Dasar diakui. Dan itu berarti koperasi wajib memperoleh perlindungan negara. Perlindungan negara terutama dalam hal koperasi keuangan, maka koperasi perlu dilindungi dengan lembaga penjamin simpanan sebagaimana negara memastikan perlindungan kepada nasabah perbankan. Nah, negara pemerintah wajib memastikan dari sisi ini legalitas entitas yang mengajukan izin usaha koperasi. Pemerintah wajib melarang atau dengan kata lain tidak memberikan izin atas usaha lembaga yang bukan koperasi. Dengan ini, pemerintah telah memastikan melindungi kepentingan masyarakat dari praktik-praktik koperasi kuasi, koperasi pura-pura yang telah kita saksikan sangat merugikan masyarakat. Sementara itu, Pak John. Baik, Pak Vincent, sebelum kita ke poin yang lain, saya ingin mendalami penyampaian-penyampaian dari Pak Vincent. Yang pertama adalah bahwa Pak Vincent mengantar dengan perlunya pemahaman yang baik terhadap sebuah konsep akan keberadaan koperasi itu sendiri. Itu poinnya ya Pak. Nah, karena kalau tidak akan muncul yang disebut dengan kuasi koperasi tadi itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang Pak Vincent maksudkan bahwa sebenarnya terhadap skandal-skandal yang terjadi yang kemudian naik mempengaruhi masyarakat terhadap identitas koperasi itu sebenarnya adalah bukan koperasi. Atau gimana Pak Vincent? Terima kasih Pak John. Di pengantar tadi saya berterima kasih karena Pak John telah menyebutkan bahwa koperasi itu self-regulated. Yes. Koperasi yang self-regulated itu adalah koperasi yang lahir dari orang-orang yang bersepakat. Orang-orang itu artinya bukan satu orang, tetapi lebih dari dua orang. Nah, yang kita temukan adalah orang pribadi satu yang mempunyai kepemilikan, lalu mereka mendapat legalisasi operasional sebagai koperasi. Ini yang perlu kita pastikan bahwa yang berhak memperoleh legalitas koperasi adalah koperasi sebagaimana yang kita definisikan, yaitu adalah koperasi yang dibentuk oleh orang-orang yang bersepakat bersama menjadi pemilik koperasi, menjadi milik bersama sekaligus memperoleh pelayanan yang bentuk pelayanannya disepakati oleh orang-orang yang mendirikannya. Ya, artinya bahwa Makasih, Pak John. Pak Vincent mengadres bahwa skandal yang beberapa kali terjadi pengulangan sebenarnya itu adalah kuasi koperasi. Apakah begitu?
Persis Pak John. Oke, oke. Itu berarti sebenarnya sebelum kita pada pertanyaan bahwa bagaimana pemerintah mestinya memberi perlindungan terhadap nilai-nilai kerugian yang diderita koperasi, eh, kan ini dia sudah bukan 1-2 tahun berjalannya kan. Nah, dia sudah berhasil menghimpun masyarakat di angka-angka yang bombastis 20.000, 23.000. Nah, gitu. Nah, lalu kemudian tadi seharusnya dari awal dalam hal memberi izin, dalam hal kemudian dia beroperasi. Nah, sebelum kita ke bagaimana pemerintah melindungi agar supaya dia tidak menderita kerugian, mestinya kan dari sisi aspek legalitas pemerintah mengakui keberadaannya. Nah, apakah demikian Pak Vincent bahwa lemah juga adalah pemerintah memberi semacam melindungi koperasi yang sebenarnya adalah kuasi, bukan sejatinya koperasi. Nah gitu. Ya, dari tantangan ini sebenarnya kita telah melihat ada peluang untuk perbaikan, terutama di dalam revisi Undang-Undang Perkoperasian yang baru saja mendapat perhatian dari Gerakan Koperasi Indonesia. Nah, jika aspirasi masyarakat koperasi Indonesia itu diterima, maka dengan demikian praktek sebagaimana yang digambarkan Pak John tadi menjadi wewenang pemerintah untuk memperbaikinya. Oke. Dengan kata lain, lembaga-lembaga yang telah beroperasi atas nama koperasi secara regulasi diatur sebagaimana yang telah negara atur, misalnya di dalam undang-undang perbankan atau otoritas jasa keuangan di bawah lembaga Bank Indonesia. Itu yang kita ingin untuk dicapai bersama, sehingga dalam diskusi perundang-undangan yang baru saja terjadi, kita menemukan ada terminologi open loop dan closed loop. Di dalam koperasi, sesungguhnya kita tidak mengenal terminologi itu karena koperasi hanya melayani anggota. Oke. Tidak Oke. pernah ada istilah koperasi itu melayani bukan anggota, karena koperasi dilahirkan oleh anggota, dimiliki oleh anggota, dan melayani anggota. Demikian Pak John. Terima Baik. kasih. Ya, jadi poin yang pertama adalah bahwa Pak Vincent sudah langsung membidik dengan pemahaman konsep dasar yang benar akan koperasi. Lalu kalau Ya. itu sejatinya para koperasi ya atau para anggota koperasi, pengelola koperasi telah memiliki pemahaman yang baik dalam praktik-praktiknya, maka kemudian mestinya dalam praktik-praktik yang baik itu pemerintah hadir ya seperti jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Vincent. Lalu kemudian kalau Pak Vincent tadi sempat menyentil bahwa selama ini belum ada undang-undang yang mengakui eksistensi koperasi sejatinya seperti begitu. Lalu kemudian yang kelihatan bahwa pemerintah Indonesia seolah-olah lebih memberi perhatian kepada industri perbankan. Nah, bagaimana tingkat awareness, ya, kesadaran pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi, ya, terhadap ya kehadiran lembaga penjaminan simpanan bagi koperasi simpan pinjam yang dipandang tadi kalau saya melihat, saya memperhatikan statement-statement Pak Vincent bahwa ini adalah sebenarnya solusi jangka panjang yang mestinya
hadir untuk mengakui eksistensi koperasi yang selama ini telah berjalan. Ya, terkait tingkat kesadaran negara, dalam hal ini Kementerian Koperasi, terhadap pembangunan koperasi jangka panjang, sebagaimana prinsip penting di dalam koperasi itu adalah edukasi, maka tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat adalah edukasi kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang sesungguh-sungguhnya sebenar-benarnya atas apa itu koperasi, agar masyarakat memperoleh kepastian yang disebut dengan koperasi itu adalah lembaga yang mereka bentuk, mereka miliki, dan mereka sepakati untuk melayani anggota. Itu yang pertama. Jadi, edukasi menjadi sangat penting. Nah, dari sisi edukasi, sesungguhnya negara ini layak memberi apresiasi, pengakuan, dan berterima kasih kepada gerakan koperasi yang secara mandiri di Indonesia melakukan edukasi kepada anggota dan kepada masyarakat. Ini yang belum kita temukan, pengakuan negara atas gerakan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat koperasi Indonesia menyelenggarakan edukasi kepada anggota dan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, afiliasi koperasi simpan pinjam yang di Indonesia yang kita kenal dengan Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, yang wadahnya adalah Induk Koperasi Kredit Indonesia dan menyebar ke seluruh penjuru tanah air, itu adalah lembaga yang dibangun secara bottom up dari masyarakat Gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah atau dukungan pemerintah terhadap gerakan eksistensi dan keberadaan koperasi kredit di Indonesia di satu sisi. Di sisi yang lain, di Indonesia kita juga mengenal ada yang namanya Dewan Koperasi Indonesia. Nah, Dewan Koperasi Indonesia ini secara filosofis sesungguhnya tidak berbasis pada self-regulated. Karena Dewan Koperasi Kredit, Dewan Koperasi Indonesia itu dibiayai melalui APBN dan bukan merupakan badan yang dihasilkan oleh masyarakat koperasi yang sesungguhnya harus berbasis gerakan yang dari bawah. Dengan demikian, Pak John, Iya, pemerintah dalam hal ini sebagai pengakuan kepada gerakan koperasi sesungguhnya wajib melakukan dukungan, pengakuan, dan jaminan kepada gerakan koperasi, khususnya gerakan koperasi simpan pinjam, dalam bentuk lembaga penjaminan simpanan. Nah, lembaga penjaminan simpanan sesungguhnya telah lama diperjuangkan oleh masyarakat koperasi kredit Indonesia, meminta pemerintah untuk
membangun lembaga ini menjamin kenyamanan anggota koperasi. Sementara itu, Pak John. Iya. Nah, Pak Vincent dari awal sudah start dengan menunjukkan bahwa pentingnya kehadiran satu lembaga yang memberi perlindungan terhadap keberlanjutan koperasi kredit khususnya di Indonesia yang disebutkan adalah lembaga penjaminan simpanan. Saya kembali, Ya. saya belum kemudian memperoleh penekanan bahwa awareness dari pemerintah itu seperti apa, tingkat kesadarannya, apakah yang Pak Vincent ikuti adalah sungguh-sungguh pemerintah memberi perhatian khusus atau seperti apa terhadap kehadiran lembaga ini? Ya, ya, kita memberi apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi, di mana secara formal. Baik, Pak Vincent, kita lanjutkan ya. Ya, Pak Ya, John. saya mau meminta penekanan dari Pak Vincent tentang bagaimana tingkat awareness pemerintah jika memandang kehadiran LPS itu sebagai solusi jangka panjang. Silakan Pak Vincent. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Iya, Tentang awareness pemerintah, itu kita ada pengalaman berharga yang dilakukan Korea Selatan, Pak John. oke, oke. Di awal tahun 70-an itu, pemerintah Korea Selatan memulai dengan gerakan masyarakat baru Korea Selatan. Mhm. Dan gerakan masyarakat baru Korea Selatan itu adalah gerakan berbasis gotong royong. Salah satu yang diperjuangkan melalui gerakan masyarakat baru Korea Selatan adalah edukasi agar masyarakat Korea Selatan menghindari kegiatan atau aktivitas karitatif. Mhm, mhm. Dengan demikian, yang dilakukan gerakan masyarakat baru Korea Selatan itu adalah membangun kemandirian. Nah, ini yang perlu kita contoh di Indonesia. Setahu saya, Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Korea Selatan membuat pilot project di Yogyakarta di satu dua desa untuk mencontohi apa yang dilakukan gerakan masyarakat baru Korea Selatan. Nah, inisiasi yang telah dimulai oleh UGM ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk Indonesia bahwa membangun kemandirian itu adalah pekerjaan jangka panjang. Dan membangun kemandirian itu dimulai dengan awareness. Nah, awareness itu diawali oleh edukasi. Dan edukasi itu ternyata merupakan prinsip penting di dalam koperasi, Pak John. Terima kasih. Oke, jadi yang Pak Vincent mau memberi penekanan di sini adalah pemerintah belum memberi edukasi terhadap kehadiran eh, koperasi atau terhadap kehadiran LPS atau seperti apa yang dimaksudkan dengan edukasi itu? Ya, kita juga
menyaksikan dan mengalami bersama. Ada berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Koperasi Indonesia, tetapi belum merupakan suatu rencana jangka panjang yang perlu dilakukan dari periode ke periode, terlepas dari rejim atau pemerintahan presiden berganti, gubernur berganti, kepala dinas berganti. Kita perlu memiliki suatu peta perjalanan jangka panjang pembangunan koperasi Indonesia, Pak John. Baik, berarti Pak Vincent melihat bahwa memang bisa jika kita memberi meleveli, jika kita meleveli tingkat awareness, berarti masih lemah, bisa dapat dikatakan begitu, terhadap apakah care terhadap kehadiran untuk supaya pemerintah mengakui, ya kan, memberi pengakuan terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, dalam hal ini oleh koperasi. Ya. Nah, lalu di sisi yang lain, bagaimana tingkat kesadaran afiliasi koperasi simpan pinjam terhadap harapan atas kehadiran LPS bagi KSP? Ya, terima kasih Pak John atas pertanyaan awareness gerakan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Gerakan koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit di Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang, 70 tahun. Dan gerakan ini berjalan di atas kaki sendiri. Oke. Dan mereka memulai dengan edukasi. Berbagai capaian telah diperoleh oleh gerakan koperasi kredit Indonesia, dan sesuai dengan perubahan lingkungan, perubahan ekonomi, perubahan global yang sedemikian cepat, gerakan koperasi kredit Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang sangat relevan di gerakan koperasi kredit Indonesia itu, yang utama itu adalah persatuan. Oke. Bagaimana masyarakat gerakan koperasi kredit Indonesia melihat sesama saudaranya dari berbagai pelosok tanah air sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai mitra, sebagai orang yang setara membangun kemandirian. Ini merupakan tantangan tersendiri, dan itu telah juga dimulai oleh gerakan koperasi kredit Indonesia di akhir 2010-an. Dan sekarang masih terus diperjuangkan, dan kita menyaksikan teman-teman gerakan koperasi kredit Indonesia terus bersemangat untuk bagaimana mempersatukan, bukan hanya mempersatukan dalam hal aktivitas berkoperasi, tapi terutama mempersatukan kesadaran, mempersatukan awareness, mempersatukan konsep dasar, kerangka pikir jangka panjang. Itu menjadi tantangan gerakan koperasi kredit Indonesia, Pak John. Berarti poinnya adalah saya bisa mencoba untuk menggambarkan bahwa pada awareness ini sendiri antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi, dan afiliasi KSP sendiri belum terjadi proses learning yang matang ya. Jadi masing-masing seolah-olah tingkat kesadaran pemerintah berdiri sendiri dan tingkat kesadaran
afiliasi KSP berdiri sendiri, nah ini belum terjadi transforming terhadap learning bersama untuk mencapai mendudukan bahwa sebenarnya kehadiran LPS itu penting bagi kehadiran eh, Ya. eh, keberlanjutan koperasi agar sama-sama dalam posisi memperoleh legitimasi terhadap apa yang dijalankan selama ini. Ya, terima kasih Pak John. Yang perlu kita beri apresiasi kepada Gerakan Koperasi Kredit Indonesia adalah apapun tantangan yang dihadapi, Gerakan Koperasi Kredit Indonesia selalu berupaya agar pemerintah boleh dan selalu meminta pemerintah untuk bersama-sama gerakan koperasi berjalan membangun koperasi kredit di Indonesia. Dan itu kita saksikan dan kita alami bahwa gerakan koperasi kredit Indonesia menyadari sepenuh-penuhnya bahwa mereka ada di Indonesia dan mereka perlu berjalan di atas aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, walaupun di berbagai kesempatan Gerakan Koperasi Kredit Indonesia juga secara eksplisit menyatakan pendapat dan sikap atas regulasi yang dihasilkan di negara ini, Pak John. Yang diharapkan dari sebuah kesadaran pemerintah terhadap uh, keberadaan koperasi yang dijalankan itu wujudnya seperti apa? Uh, yang bisa dapat kita mengatakan bahwa jika pemerintah melakukan ini berarti kita bisa mengatakan pemerintah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kehadiran LPS. Iya, LPS di satu sisi Pak John, di Iya, sisi yang lain peran pemerintah terhadap Gerakan Koperasi Kredit Indonesia kita saksikan melalui legalisasi badan-badan koperasi kredit yang mengajukan izin pendirian, mengajukan izin beroperasi, itu kita kerja bersama dengan pemerintah. Tantangannya yang ditemukan adalah awareness yang dimaksudkan Pak John tadi masih terus kita perjuangkan agar persepsi dan konsep itu dipastikan sesungguh-sungguhnya memahami apa itu sesungguhnya koperasi. Ini yang masih menjadi tantangan, Pak John. berarti dalam penjajakan atau dalam proses pembelajaran bersama, apakah pemerintah telah banyak memperoleh informasi atau memperoleh data atau memperoleh sumber daya yang lainkah dari afiliasi KSP agar terbentuklah sebuah kesadaran pemerintah terhadap salah satu adalah misalnya LPS. Apakah ini pernah terjadi untuk memunculkan sebuah kesadaran bersama? Khususnya kesadaran pemerintah dalam hal ini, Pak. Ya, secara eksplisit Ya, Gerakan Koperasi Kredit Indonesia telah menyuarakan oke, aspirasi untuk membentuk LPS oke. bagi koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam di Indonesia. Nah, tantangannya adalah secara konsep, secara awareness, ini belum kita lihat secara eksplisit dari sisi regulasi yang dihasilkan. Oke, itu poinnya Pak Vincent, bahwa ya itu poinnya bahwa yang diharapkan dari afiliasi KSP adalah regulasi itu sendiri, sehingga Ya, kemudian akan mempercepat dapat dikatakan begitu terbentuknya ya Pak John. LPS. Nah, berangkat dari poin itu kita terus mendalami bahwa
jika itu yang dirasakan atau jika itu yang dialami oleh pejuang-pejuang koperasi katakanlah, aktivis-aktivis koperasi katakanlah di lapangan, eh, bagaimana Pak Vincent dan teman-teman sendiri merasakan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Koperasi dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari kesehariannya. Jangan-jangan itu yang menyebabkan mereka tidak sadar, awareness-nya menjadi lemah bahwa LPS itu menjadi penting bagi keberlanjutan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Ya, baik Pak John, terima kasih. Jika pertanyaan terkait dengan kesan kementerian bekerja secara rutin saja yang mengakibatkan kementerian tidak menyadari pentingnya membentuk LPS sebagai koperasi simpan pinjam, tentu membutuhkan sebuah evaluasi atau studi persis seperti apa aktivitas Kementerian Koperasi untuk memperoleh kesimpulan bahwa mereka bekerja secara rutin saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak John, dari sisi perundang-undangan yang dihasilkan, kita belum menemukan bahwa pemerintah melindungi koperasi simpan pinjam dengan LPS. LPS bagi industri perbankan adalah kebijakan pemerintah dengan PBN. Dan untuk memastikan koperasi sama di hadapan hukum, sebagaimana lembaga perbankan dilindungi oleh pemerintah, maka LPS koperasi adalah suatu keharusan. Falsafah hidup bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara eksplisit imperatif menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia dicapai dengan jalan gotong royong. Dan kooperasilah merupakan bangunan yang paling sesuai menjadi jembatan mencapai masyarakat adil dan makmur tersebut, Pak John. Kesadaran akan pembangunan koperasi berperspektif jangka panjang, Pak John, mesti menjadi program edukasi utama dari Kementerian Koperasi dan Gerakan Koperasi itu sendiri. Hal ini sesungguhnya sesuai dan relevan dengan prinsip koperasi yang terpenting, yaitu pendidikan. Dan itu kita telah melihat pengalaman atau perjalanan gerakan koperasi, gerakan masyarakat baru Korea Selatan yang kita gambarkan di atas. Dan hari ini secara jelas Korea Selatan merupakan negara maju di Asia yang dikagumi dunia, Pak John. Dan dari hasil kunjungan teman-teman gerakan koperasi ke Korea Selatan, menyaksikan koperasi di Korea Selatan sedemikian maju dan sedemikian mensejahterakan anggotanya, Pak John. Terima kasih. Ya, Pak Vincent mengadres bahwa pemerintah mestinya memberi perlakuan yang sama dengan industri perbankan. Nah, sehingga menghadirkan salah satu strategi yang mestinya kedepankan adalah lembaga penjaminan simpanan itu karena memiliki level yang sama di hadapan hukum, ya tadi disentil seperti itu. Nah, sehingga ini juga kemudian merujuk bahwa seolah-olah kita memberi kesan terhadap kerja-kerja pemerintah yang hanya bersifat rutin selama ini, dengan tidak memandang bahwa menjadikan
lembaga penjaminan simpanan sesuatu yang Ya, penting bagi ya, keberlanjutan koperasi tentunya ini. Nah, selanjutnya Pak Vincent dari penjelasan ini, nah ya. kalau tadi kita berangkat bagaimana melihat peran-peran pemerintah dan bagaimana melihat kerja-kerja pemerintah terhadap eh, kehadiran suatu lembaga yang memberi perlindungan terhadap koperasi. Di sisi yang lain adalah bahwa jika itu adalah lembaga penjaminan, nah kita memperhatikan bahwa afiliasi KSP selama ini menggunakan jasa ya, yang disebut dengan asuransi Jamkrida, Jamkrindo. Jangan-jangan Mhm. itulah yang membuai ya atau membuat KSP sendiri belum merasa bahwa kehadiran LPS itu begitu penting karena adanya Jamkrida dan Jamkrindo. Nah, bagaimana Pak Vincent melihat ini? Ya, ini bagus sekali Ya, Pak John mengangkat soal ini, Pak John. ya. Secara secara prinsipil dan secara konseptual, yang kita maksudkan lembaga penjaminan simpanan itu adalah kebijakan pemerintah. Oke, oke. Sementara Jamkrida dan Jamkrindo itu adalah bangun usaha yang profit oriented. Oke, Sementara koperasi itu adalah institusi yang non profit oriented. oke, Ini secara prinsip sudah ber, bertabrakan, Pak oke. John. Ya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, Gerakan Koperasi Kredit Indonesia telah bertahun-tahun Mhm, berupaya melindungi anggotanya dalam bentuk mengamankan simpanan anggota dan mengamankan pinjaman. mhm. Nah, gerakan ini mestinya menjadi perhatian pemerintah bagaimana spirit dan aktivitas gerakan koperasi kredit ini Indonesia ini yang telah dimulai diperhatikan oleh pemerintah supaya model ini menjadi model yang bisa dijadikan basis untuk membangun lembaga penjaminan simpanan di gerakan koperasi, Pak John. Sementara jasa dari Jamkrida dan Jamkrindo itu adalah jasa transaksional jika ada koperasi yang menggunakan jasa Jamkrida atau Jamkrido. Iya, Sementara jika negara memberi perhatian sesungguh-sungguhnya dalam bentuk lembaga penjaminan simpanan, maka perlakuan yang sama diberikan kepada perbankan juga diperoleh gerakan koperasi, Pak John. oke. Baik. Itu berarti pihak eh, afiliasi koperasi sendiri menyadari benar bahwa berbeda jam grindo dan jam grida dan itu berbeda secara fungsi ya dan LPS yang dimaksudkan ya Ya, persis Pak sehingga John. sehingga uh, uh, afiliasi KSP tidak terparataksi oleh cara dan peran yang dimainkan oleh pemerintah seolah-olah bahwa empower Jamkrindo dan Jamkrida itu terempower oleh jasa asuransi untuk bagaimana koperasi memanfaatkan jasa mereka itu. Sehingga kemudian meskipun nanti tidak hadir LPS pun tidak menjadi soal oleh karena telah dimanfaatkan itu. Begitu apakah Pak Vincent? Ya, Pak John, persis seperti itu. Ini sebenarnya menjadi tanda
atau indikasi bagaimana gerakan koperasi ini semakin kokoh bersatu padu agar institusi-institusi itu lahir dari gerakan itu sendiri, bukan dari bentukan pihak lain. Itu Pak John. Oke, oke. Jadi sesungguhnya afiliasi KSP sangat mengharapkan kehadiran LPS seperti LPS yang diperuntukkan bagi perbankan. Demikian Pak Vincent kah? Ya, itu sudah disuarakan sejak lama Pak John. Oke, oke, oke. Oleh afiliasi koperasi ya terhadap pemerintah. Ya, ya Pak John. Setiap pertemuan nasional gerakan koperasi kredit Indonesia selalu menyuarakan harapan itu. Oke. Selanjutnya Pak Vincent, nah kalau kita sudah hampir mulai mengerucut menemukan apa nama konklusi ya menuju pada akhir daripada diskusi kita. Lalu kemudian bagaimana Ya, teman-teman aktivis atau afiliasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia atau GKKI ya melihat bahwa ya, eh, jangan-jangan sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kemenkop merasa telah nyaman dengan kerja-kerja mereka selama ini sehingga hadir dan tidak hadirnya LPS itu belum sesuatu yang mendesak bagi koperasi. iya. Ini pertanyaan menantang. Ya, Kenyamanan itu adalah keinginan setiap warga bangsa. ya, ASN atau pegawai pemerintah itu adalah juga warga bangsa. ya, Bentuk kenyamanan yang diperoleh pegawai pemerintah itu adalah warga bangsa ini membayar pajak untuk penyelenggaraan negara. Dan aparat negara dibiayai oleh pajak yang disetor warga negara. mhm, Oleh karena itu, aparat negara telah dipastikan kehidupannya oleh tiap warga negara melalui pajak yang dibayar secara wajib itu. Itu dari sisi kenyamanan eh, aparat negara. Dari sisi koperasi, koperasi itu sejatinya bertujuan membangun kemandirian. Dan kemandirian itu dicapai dengan cara mengambil risiko. Risiko apa itu? Koperasi mengambil risiko untuk melakukan berbagai kegiatan demi kepentingan anggota atau kepentingan masyarakat. Koperasi bukan menyelenggarakan edukasi kepada dirinya sendiri dan kepada anggota untuk menghindari risiko. Maka apresiasi kepada koperasi yang menyelenggarakan edukasi kepada anggota untuk menjadi risk taker, bukan menjadi risk averse. ya, ya, Nah, jika kenyamanan menjadi hal yang didiskusikan atau perlu diangkat pada diskusi ini, maka menurut saya setiap warga negara itu sama di hadapan hukum, di hadapan perundang-undangan. Kenyamanan yang diperoleh aparat negara wajib juga diperoleh anggota koperasi, diperoleh warga secara umum. Dan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Nah, pertanyaan kenyamanan ini, apakah kenyamanan dalam hal melayani anggota, melayani masyarakat, atau melayani kepentingan siapa?
kepentingan para kapitalis atau kepentingan siapa? Ya, Itu yang menjadi pertanyaan penting untuk kita refleksikan bersama, Pak John. Terima kasih. ya. Tentunya dalam kita beranggaran, Pak Vincent, di semua level kementerian dan ataupun di dalam organisasi kecil apapun, tentunya kita melihat kita melakukan penganggaran, rancangan anggaran pendapatan dan belanja. Nah, jangan-jangan pemerintah dalam hal ini Kemenkop nyaman dengan anggaran setiap tahun yang mereka kelola untuk setiap program-program strategis, sehingga kehadiran LPS belum menjadi prioritas gitu ya, terhadap rancangan 10 tahun, rancangan 1 tahun, rancangan program yang dimaksudkan di sini. Lalu karena itu sudah ada di dalam sebuah program yang berhubungan tentunya dengan budgeting, dengan penganggaran, maka belum menjadi prioritas atau belum mendesak memasukkan LPS sebagai program strategis kementerian. Seperti apa Pak Vincent? Ya, Lihat baik itu. Pak John. Jika mindset adalah kesejahteraan masyarakat umum, maka mindset itu mesti terlihat di dalam perencanaan. Iya, 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 Salah satu elemen perencanaan yang penting itu adalah penganggaran. iya, Dan mestinya rencana anggaran dan pendapatan belanja kementerian itu berbasis mindset untuk kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini masyarakat anggota koperasi. iya. Dan ini yang menjadi harapan kita ke depan. Mudah-mudahan ada awareness yang makin lebih baik, makin kuat, bahwa yang dikerjakan bersama itu adalah demi kesejahteraan secara berkeadilan, Pak John. Oke, baik. Nah, dengan demikian Pak Vincent memandang bahwa apa lalu kemudian yang menjadi alasan utama yang mendasari pemerintah namanya Kemenkop belum sampai pada membentuk LPS bagi KSP seperti yang tadi Pak Vincent sampaikan, selayaknya KSP memiliki LPS seperti industri perbankan. Ya, baik Pak John. Ini pertanyaan izin baiknya ditujukan ke Kementerian Koperasi. Oke, oke. Jika kita hendak melihat praktek regulasi di Indonesia, kita belum menemukan bahwa regulasi yang dihasilkan itu benar-benar pro koperasi, yang benar-benar pro masyarakat atau anggota koperasi. Itu yang kita temukan, Pak John. Jadi produk regulasinya sendiri belum belum Ya, belum ada ya, belum ya, memberi belum, legitimasi ya, terhadap kerja-kerja koperasi di lapangan ya. iya, Ya, oke, oke. iya, Jadi Pak John. pada level ini, pada tingkatan ini bahwa sebenarnya eh, aktivis koperasi, afiliasi koperasi mengharapkan ada satu produk hukum atau regulasi yang betul-betul memberi legitimasi terhadap keberadaan dan keberlanjutan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Ya, persis, Pak John. Lalu bagaimana pemerintah atau Kemenkop memandang ya, jika dari sisi kita sebagai stakeholder atau dari sisi afiliasi koperasi, bahwa LPS bagi KSP merupakan sebuah strategi yang memiliki kapasitas untuk mewujudkan koperasi yang mampu bersaing sebagaimana layaknya industri perbankan. Ya, jika kita menilik cara hidup bangsa ini, Ya,
falsafah hidup bangsa ini, Pak John. Ya. Maka yang kita temukan itu adalah cara hidup bekerja sama. Ya. Nah, dengan basis falsafah dan praktek hidup budaya bangsa ini, maka satu-satunya jembatan, tidak ada jembatan selain koperasi yang mampu membawa bangsa ini ke sejahtera secara berkeadilan, Pak John. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi pengalaman dan bahkan yang Pak Vincent jalankan selama ini melihat sebagai distribusi keadilan ya, paradigm distribution ya, untuk memperoleh keadilan itulah yang dikedepankan di dalam menjalankan fungsi-fungsi koperasi itu sendiri. Prinsip keadilan yang Ya, seperti persis Pak apa? John. Yang salah contoh prinsip keadilan yang lebih konkret yang dilihat dan diharapkan oleh Pak Vincent itu seperti apa di masyarakat? Ya, di dalam praktik berkoperasi ada banyak sekali eh, mekanisme, ukuran, indikator bagaimana praktik berkeadilan itu dijalankan. Secara prinsip, manusia ini setara, Pak John. Ya. Manusia itu tidak ada bedanya di hadapan pencipta. Ya. Maka yang kami temukan, belum pernah kami temukan satu lembaga pun yang bukan koperasi yang menjalankan prinsip kesetaraan, prinsip kemitraan. Oleh karena itu, cara hidup berkeadilan yang paling ideal itu kita temukan di dalam cara hidup berkoperasi, Pak John. Iya, itu prinsip ya yang Ya, Pak. diangkat, dikedepankan. Ya. Bahwa kalau kita melihat atau coba membandingkan antara industri perbankan dengan koperasi simpan pinjam, perbedaan yang sangat signifikan di lapangan dalam praktek-prakteknya terhadap distribusi keadilan itu seperti apa, Pak? Ya, Pak John. Di koperasi itu, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit itu, kita memegang teguh prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan yang wujud konkret di dalam koperasi simpan pinjam itu adalah jumlah simpanan anggota itu dihindari sekuat tenaga menjadi mayoritas dari keseluruhan simpanan di koperasi. Itu salah satu bentuk kesetaraan dalam salah satu bentuk berkeadilan yang dipatuhi sangat oleh para anggota koperasi, Pak Jo. Nah, jika dari awal Pak Vincent sudah mulai menekankan bahwa pentingnya kehadiran LPS bagi koperasi simpan pinjam, nah bagaimana kemudian Pak Vincent melihat lembaga penjaminan simpanan ini bagi koperasi simpan pinjam merupakan sesuatu yang sangat strategis yang berkapasitas untuk mewujudkan koperasi yang mampu bersaing. Ya, Pak John. Koperasi itu membangun anggota, koperasi itu membangun masyarakat atas kekuatan mereka sendiri. Ya. Jika koperasi telah membangun masyarakat atas kekuatannya sendiri, konsekuensi logisnya negara wajib memastikan perlindungan bagi gerakan yang telah memandirikan mereka sendiri, gerakan yang telah membangun diri mereka sendiri. Itu Pak John. Iya. Berarti LPS ini memiliki kapasitas yang levelnya cukup tinggi, Pak Vincent ya. Dalam memberi proteksi,
dan di dalam memberikan trust terhadap kontinuitas atau keberlanjutan usaha-usaha koperasi di eh, Indonesia ya. Setuju Pak John. Iya. Nah, di akhir Pak Vincent mau menyampaikan apa? Jika kemudian eh, kementerian dalam waktu dekat mengesahkan undang-undang koperasi, lalu kemudian masih belum mengakomodir LPS sebagai sebuah strategi yang berkapasitas. Ya, jika undang-undang perkoperasian yang segera akan diketuk palu belum memutuskan hadirnya LPS bagi koperasi, ini menjadi PR besar bagi gerakan koperasi Indonesia untuk bersatu padu, menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat banyak kepada pemerintah bahwa koperasi telah berpuluh-puluh tahun bekerja bagi bangsa dan negara, belum memperoleh perhatian yang sesungguh-sungguhnya dari negara, Pak John. Ya, itu berarti kita bisa mengatakan kalaupun nanti belum juga memasukkan berbagai input yang telah diberikan selama ini oleh afiliasi koperasi, demikian kita bisa mengatakan bahwa itu adalah wujud konkret daripada ketidak atau belum pemerintah belum memberi awareness ya terhadap perjalanan koperasi Indonesia. Ya, itu pengabaian atas kerja bangsa, kerja masyarakat yang secara konkret telah berkontribusi memastikan kenyamanan hidup bersama, memastikan masa depan anggota, memastikan kesetaraan, memastikan persatuan, memastikan harmonisasi yang berkontribusi terhadap stabilitas nasional. Iya, ini saya sampaikan karena saya pernah membaca di media bahwa Ya. Menteri Koperasi pernah menyentil bahwa akan segera membentuk lembaga penjaminan simpanan bagi koperasi simpan pinjam. Nah, sehingga jika belum lagi menghadirkan produk hukum terhadap keberpihakan pada koperasi, maka itu adalah bentuk ketidaksadarannya pemerintah di dalam menjamin keberlanjutan koperasi yang sejak awal telah diundang-undangkan atau telah dimuat di dalam undang-undang dasar tentang falsafah ekonomi yang berbasis Pancasila itu. Ya Pak John, kita mempunyai tantangan bersama, yaitu di mana goals perlu kita pastikan, kita dudukkan bersama goals yang mau dicapai itu apa. Lalu awareness harus dibangun sedemikian rupa supaya terjadi konsepsi yang benar dan kokoh, tetapi tidak berhenti di awareness dan membangun konsepsi yang kokoh, perlu kita wujudkan di dalam perbuatan, di dalam do. Di dalam do itu salah satu bentuknya tuh regulasi yang dihasilkan, Pak John. Itu tantangan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Vincent atas kesediaan waktu ya. Senang sekali bisa berdiskusi membangkitkan pikiran-pikiran yang menyegarkan. Baik, jika ada waktu yang lain dan saya masih membutuhkan diskusi ini, berharap Pak Vincent masih dapat menyediakan waktu. Dan jika Semoga berkenan Pak John. Ya, ya, terima kasih atas perhatiannya. dan jika memungkinkan saya akan mengundang teman-teman yang lain atau
promotor saya. Jika dia masih meminta informasi yang lain, mohon kesediaan waktu Pak Vincent untuk diskusi di waktu berikutnya. Baik, Pak John. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent. Salam untuk keluarga dan juga untuk Koperasi Adiguna NTT. Tuhan Ya. berkati, sukses selalu. Selamat siang. Sukses dan maju terus Pak John. Provisiat untuk pencapaiannya. Amin, amin, Sampai amin. jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.